Halo, shalom semua sahabat muda. Oke, sorak-sorai kemenangan, menang, ore. Ada bahagia, Amin. ada sukacita. Amin. Yes, bahagia sukacita. Salam seroja. Halo sespingkan. Dan suami, salam seroja. Iya, seroja. Iya, oke. Malam hari ini dengan tema yang diberikan kepada saya lewat bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit dari Matius 5 ayat 17 sampai 20. Mari kita sama-sama dan kita membacanya. Yesus dan hukum Taurat, tapi di situ ditambahi lagi dan orang-orang Kristen. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat 20, maka aku berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sejauh ini pembacaan kita, berbahagia setiap kita yang mendengar, menyimak, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita mengalami beberapa bulan ini, sebetulnya kita waktu itu jadwalnya bulan apa ya, anakku pingkan ya? Bulan Maret, Bu. Maret ya? Akhir Maret ya. Iya, Maret ya. Harusnya Maret kita jumpa, tetapi kemudian seketika kita harus diputus dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi kita tetap merasa bersyukur walaupun kita berjauhan, kita tetap menyatu di dalam doa-doa kita. Kita tetap bertemu di udara di dalam doa-doa kita. Sebab ternyata sahabat-sahabat muda masih ingat dengan Ibu Lena. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya. Dan kita masih boleh dipelihara Tuhan sampai saat ini. Walaupun dalam situasi pandemi seperti saat ini, kita berjauhan, kita masing-masing di rumah, tetapi kita merasakan menyatu. Karena yang dikatakan gereja itu bukan gedungnya, bukan kebersamaan yang menyatu, tetapi ada di dalam diri kita. Semua masing-masing, yaitu gereja Tuhan. Sahabat-sahabat muda, khotbah di Bukit Tuhan ini, bagian tema yang diberikan kepada saya ini memang tidak mudah. Saya bergumul lama sekali. Apa Tuhan? Maksud Tuhan dengan khotbah di bukit bagian 7 ini. Tentang Yesus, kemudian hukum Taurat, dan orang-orang Kristen. Jadi ini ada kelompok Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus, hukum Taurat, dan orang-orang Kristen. Sebab di sini pada ayat 17 dikatakan bahwasanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyangka bahwa dengan kehadiran Kristus di tengah-tengah pelayanan dan kehidupannya, itu mereka menyangka bahwasanya Tuhan Yesus itu akan meniadakan hukum Taurat. Ya. Kenapa? Pikiran mereka itu dari awalnya karena pikiran mereka sudah diawali dengan pikiran yang iri, pikiran yang dengki, Tuhan tahu itu. Sehingga kelompok ini kelompok yang berbeda. Kelompok ahli Taurat dengan orang Farisi ini kelompok yang berbeda.
tujuannya berbeda, tapi mereka bisa berkoalisi. Berkoalisi untuk menentang Yesus, berkoalisi bahkan bagaimana agar supaya dapat menyatu, kemudian bersatu, kemudian membinasakan Tuhan Yesus. Ya, ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pikiran mereka selalu negatif dengan apa yang dilakukan Tuhan. Sementara Tuhan Yesus enggak. Sementara Tuhan Yesus di sini enggak menjelaskan dengan bagian-bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit, terutama khotbah yang berkata akan kebahagiaan-kebahagiaan, mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11 itu, mereka itu tidak masuk akal di akal mereka. Tidak masuk di pikiran mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan ketika seseorang itu taat melakukan hukum Taurat, maka merekalah yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus mengatakan bahwasanya masuk di dalam kerajaan surga, jaminan keselamatan itu hanya karena anugerah semata-mata, karena anugerah. Jadi mereka tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena Tuhan katakan bahwasanya berbahagia orang yang miskin, berbahagia orang yang lemah, berbahagia orang yang membuat damai, berbahagia semua. Bahkan berbahagia mereka yang difitnah dan mereka yang dikatakan jahat ataupun dicemooh. Di dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus, orang-orang Kristen ini, sangkaan demi sangkaan itu memang sifat dasar manusia. Pikiran manusia itu selalu memiliki satu prasangka yang negatif. Apalagi kita saat ini ya. Terus terang ada 6 bulan penuh ini. Mulai dari Maret itu. Maret ya, itu Maret, itu 23 Maret kalau tidak salah itu. Kita harus di rumah. Sama sekali ini Ibu Lena juga tidak pernah keluar sama sekali. Harus di rumah. Apalagi usia yang sudah sweet 7 up gini. Ya riskan sekali. Jadi betul-betul 6 bulan ini kita betul-betul di rumah saja. Di RS, di rumah saja. Nah bagaimana dengan saudaraku? Suami istri, keluarga, anak-anak. Yang biasanya harus beraktivitas di luar. Bertemu pada jam-jam tertentu. Kebersamaan pada hari-hari yang tertentu. Yang namanya roh kejenuhan itu pasti itu akan mempengaruhi. Karena apa? Sebetulnya kalau kita menyikapi yang benar dengan kondisi saat ini kita harus merasa lebih bersyukur. Kenapa bersyukur? Yang kita lakukan itu kenapa kita mesti bersyukur? Hubungan suami istri makin intim, makin dekat. Pembangunan iman kita kepada Tuhan tentunya juga makin intens. Tetapi sifat dasar manusia, prasangka demi prasangka yang negatif itu adalah sifat dasar manusia. Seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini. Dalam kondisi pandemi saat ini, mestinya kita kerja dari rumah. Kemudian karena new normal, ada new phase, new aktivitas, atau segala sesuatu, walaupun kita juga taat dengan yang namanya protokol kesehatan. Masing-masing punya pikiran yang saling curiga. Kenapa papa mesti pulang terlambat? Kenapa mama mesti pergi? Kenapa, dan kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Kita jadi juga sepertinya kehabisan program. Tetapi bagaimana caranya, saudara? Kita lihat di sini. Bahwasanya pada ayat yang ke-17, sangkaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini betul-betul disangkal oleh Tuhan. Keselamatan untuk masuk dalam kerajaan surga itu jaminannya hanya kalau kita ini boleh selalu bersyukur dengan anugerah Tuhan.
Nah, caranya bagaimana? Yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen harus bagaimana? Kita harus terus merasakan miskin secara rohani. Kita harus semakin berduka cita atas dosa-dosa kita. Kita harus semakin merasakan kebahagiaan-kebahagiaan Allah. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu sudah dinyatakan sendiri di dalam perbuatan Kristus, sikap kehidupan Kristus, dan keteladanan Kristus. Yang kedua, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan kuasa penurunan Roh Kudus, saudara dan saya menerima kuasa untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana Roh Allah dituliskan di dalam setiap hati orang yang percaya, agar supaya apa? Kita setia, sukacita di dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-18. Maka itu Tuhan katakan, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Tuhan katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya, menjelaskannya, agar supaya semua orang tahu, orang-orang Kristen tahu. Apa sih yang harus kita lakukan? Di dalam kehidupan kita dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya seperti yang kita lakukan ini. COVID. 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 C yang pertama. Cuci tangan. O-nya olahraga. V-nya vitamin. I-nya istirahat cukup. D-nya jelas tekun di dalam doa. Nah itu. Penekanan demi penekanan ini sama. Itu rasa tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana dalam situasi kondisi seperti ini, suami istri, anak-anak di rumah, bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah boleh memperoleh anugerah Tuhan, bagaimana kita melakukan untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan, keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Sebab dalam keintiman itu tadi seperti pujian tadi, kita selalu merasa bersama Tuhan. Walaupun kadangkala kita dibawa masuk di dalam gua yang gelap. Kita bertemu dengan mungkin ada binatang-binatang berbisa, binatang-binatang beracun, binatang-binatang buas. Tetapi bagaimana ketika kita taat bersama dengan Tuhan, taat di dalam ketekunan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita harta karun, yaitu kebahagiaan surgawi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka di sini ayat yang ke-19 dikatakan apa? Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, menduduki tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Sulit ya saudaraku, apa sih sebenarnya maksud Tuhan ini? Apa sebenarnya? Sebab dikatakan sikap hidup kita kepada hukum itu akan menyatakan sikap hidup kita kepada Allah. Jadi maksudnya apa saudaraku? Kalau kita ini tidak taat atau meremehkan hukum, kalau kita meremehkan hukum, bahkan mengajarkannya kepada orang lain untuk bersikap yang sama,
dikatakan bahwasanya keberadaan kita ini menjadi keberadaan orang asing di dalam janji Allah, di dalam Kristus Yesus. Sementara kita sudah diselamatkan dengan kematiannya. Ia mati buat dosa saudara dan saya. Ia bangkit memberikan pengharapan buat saudara dan saya. Maka itu dalam pujian tadi luar biasa itu. Bagaimana kita bersuka cita dalam pengharapan, kemudian bersabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Vitamin B3 buat setiap orang yang percaya. Agar supaya di dalamnya kita akan menjadi orang-orang yang menang. Sebab ketika kita menjadi orang-orang yang menang, hidup kita ini hanya kepada oleh kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Bukan aturan-aturan manusia, saudaraku. Demikian juga ketika kita ini setia dan taat, menyenangi hukum, dan melakukannya dengan setia, dan mengajarkan kepada orang lain seperti itu, untuk setia dan taat, bahkan yang terkecil sekalipun, maka kita akan menjadi bagian keberadaan kita ada di dalam kebenaran. Kita akan menjadi milik Kristus. Kita akan menjadi milik kerajaan Allah. Kita akan hidup di atmosferi di dalam kerajaan Allah. Kalau kita terus di atmosferi dalam kerajaan Allah, apa jadinya? Hanya ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Di dalam rumah tangga itu pun ada damai sejahtera. Karena masing-masing suami, istri, anak-anak, dan semua keluarga melakukan segala tugas kewajiban masing-masing seturut dengan hukum. Tetapi ingat saudaraku, ketika seorang istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri, tapi tanpa hukum Allah yang tertulis di dalamnya, maka itu sia-sia. Ketika kasih itu dilakukan dengan sepenuhnya, seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 itu, apa saja yang kau lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhanmu, untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia. Maka luar biasa itu, Kolose 3 ayat yang ke-17 dan Kolose 3 ayat 23 itu. Jadi masing-masing dengan sukacita melakukan tanggung jawabnya. Tidak ada saling curiga, tidak ada saling menyangka, ya. Jadi kita bukan artinya membangun kehidupan demi kehidupan, anak-anak melakukan segala sesuatu tugasnya itu hanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga istri, ketika istri itu tunduk kepada suami, itu dilakukannya hanya untuk Tuhan, menyatakan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Demikian juga suami mengasihi istri, bukan dengan melakukan dengan hukum dan kekuatannya. Sebab tanpa kasih, itu semua tidak akan bisa dilakukan. Itu ayat yang ke-19. Lalu pada ayatnya yang ke-20, saudara-saudaraku, bagaimana untuk kita orang-orang yang percaya ini? Karena begini, khotbahnya Tuhan Yesus di bukit, itu menyentakkan banyak orang. Jadi membuat banyak orang terkejut. Bagaimana hukumnya Allah, hukumnya Kristus yang dituliskan di dalam setiap hati kita orang yang percaya, yaitu hukum kasih, mengatakan kejahatan hendaklah kau balas dengan kebaikan. Nah, sementara hukum Taurat atau Taurat-Taurat yang dibuat oleh manusia mengatakan nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, jauh itu. Nah, oleh sebab itu, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kemudian khotbah di bukit ayat yang ke-11 itu terutama, apabila engkau difitnahkan, engkau dicemooh, dan engkau dikatakan jahat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, biarlah Tuhan itu balaslah semuanya itu dengan kebaikan. Sebab berbahagialah orang yang membuat damai. Ayat yang ke-9 itu. Berbahagia orang yang membuat damai. Sebab merekalah yang akan menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, wow, atmosfer kita, koridor hidup kita, senantiasa nuansa ilahi. Tahu
bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pahit, getir, manis, asam, apapun juga. Ketika kita percaya bahwa Allah turut bekerja, maka Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Baiknya untuk siapa? Mereka orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil menurut rencana Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil menurut rencana Allah. Sebab sejak dari kandungan, Tuhan sudah mengenal saudara dan saya. Dan sejak dalam kandungan, saudara dan saya sudah dikuduskan. Sejak dari kandungan, saudara dan saya sudah diurapi Tuhan untuk menjadi suara dan memiliki suara kenabian. Nah, oleh sebab itu di sini ayat yang ke-20. Ketika banyak orang tersentak sebetulnya, mereka menganggap bahwasanya pada waktu hukum Taurat ini dinyatakan kepada banyak orang, maka banyak orang menyangka sebetulnya ketika apabila ada 2 orang itu bisa menuju di dalam kerajaan surga, maka mereka hanya menyangka 2 orang itu tentunya hanya orang-orang ataupun ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus menyangka, bukan, satupun dari 2 orang itu tidak ada satupun yang bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Sebabnya apa, saudaraku? Karena baik itu ahli Taurat, baik itu ahli kitab, baik itu orang Farisi, tidak ada satupun yang sempurna, bahkan yang sanggup melakukan 248 aturan dan 365 larangan di dalam hukum Taurat itu. Wow. Tidak ada satupun. Tetapi Tuhan katakan, ketika engkau dapat melakukan kebenaran di dalam hidupmu lebih tinggi atau setingkat lebih tinggi daripada kebenaran orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat itu, dikatakan setingkat lebih tinggi, maka engkaulah yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Karena apa? Engkaulah yang hidup di dalam janji kebenaran Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, bagaimana kita taat? Otomatis. Karena menurut Tuhan Yesus itu antara hukum Taurat dan hukum kasih yang dinyatakan oleh Kristus itu berjalannya seiring. Ketika ada hukum kasih yang digoreskan dan dituliskan di dalam kehidupan saudaraku, yang dilakukan dengan taat yang setia dalam kehidupan saudaraku dan saya, maka otomatis kita pun dimampukan melakukan apa yang dikatakan hukum Taurat. Itu pasti itu. Satu hal dan satu perkara yang kecil. Ketika kita lama bersama-sama di dalam rumah, karena dengan situasi kondisi pandemi ini, goresan demi goresan, gesekan demi gesekan itu pasti sering. Itu normal, itu wajar. Tetapi bagaimana kita menyikapi goresan dan benturan demi benturan itu? Ketika kita menyikapi dan meresponi dengan positif, bahwa Tuhan hendak mendidik kita masing-masing dengan suami dididik dengan istri, istri dididik suami, anak-anak dididik oleh orang tua dididik oleh sikap perilaku anak-anak, maka terjadilah yang namanya dating di dalam rumah tangga, bukan discussing. Kalau discussing itu kita susah menemukan kesimpulan. Tapi kalau dating, kita akan terus membara, berkobar-kobar akan rasa kasih sayang yang Tuhan anugerahkan buat kita. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, malam hari ini kita boleh ditegur ataupun kita boleh dididik dengan kebenaran demi kebenaran Allah. Yang memang tidak gampang, saudara-saudaraku. Tetapi oleh kasih Allah, kita boleh dimampukan ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Kita tetap ada di dalam pokok anggur yang benar. Kita selalu ada di dalam keakraban kita dengan Tuhan.
Kita selalu ada di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Dan kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Carilah wajahku selama aku dapat ditemui. Maka dikatakan, siapa yang bertemu dengan wajah Tuhan, maka wajahnya akan terus berseri-seri. Situasi dan kondisi saat ini, dengan peristiwa demi peristiwa, bahkan berita-berita yang ada di medsos itu, bagaimana di Bandung itu antrian orang yang mau bercerai. Wow. Bagaimana kalau kita orang-orang Kristen, orang-orang yang katanya percaya Kristus, katanya dipercaya dengan dan dipengaruhi dengan kasih Allah, kita melakukan hal yang sama, maka tidak ada bedanya. Kita pun menjadi orang-orang yang di luar kebenaran. Kalau kita menjadi orang-orang di luar kebenaran, bagaimana Tuhan diceritakan, bagaimana Tuhan Yesus disampaikan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari bersama-sama. Apapun juga yang harus kita hadapi, apapun juga yang harus kita lakukan, kita taat. Kehidupanku harus setingkat lebih dari model kehidupan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Maka kita selalu ada di dalam kerajaan Allah, kita ada di dalam atmosfer kebenaran, kita boleh menjadi milik Kristus, dan kita senantiasa merasakan kasih Kristus. Hidup keluarga kita akan diberkati. Amin.